السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل إلينا كتابه العظيم من اللوح محفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا في مدة 23 سنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وبارك على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا أموالكم بالزكاة ودواء مرضاكم بالصدقة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kalau kita mau bahagia, kalau kita mau sukses, hanya dalam amal agama yang sempurna. Pertanyaannya, apa itu agama yang sempurna? Atau bagaimana itu agama yang sempurna? Ulama kita katakan agama yang sempurna itu bagaimana? Menaati semua perintah-perintah Allah Ta'ala sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah agama yang sempurna. Inilah agama yang sempurna. Bagaimana perintah-perintah Allah Ta'ala? Semua perintah-perintah Allah Ta'ala terkumpul semua dalam satu kitab yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ila samai dunia pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Al-Quranul Karim? Disitulah semua perintah-perintah Allah Ta'ala. Ada 30 juz, 113 ayat yang bilang. Surah. Kalau ayatnya berbeda-beda ulama. Kalau Imam Nawawi Al-Bantini mengatakan 6.666 ayat. Udah tahqiq ini. Yang lainnya berbeda pendapat. Intinya 6.000 ayat sepakat. Di antara begitu banyak ayat-ayat Allah Ta'ala, disitulah perintah-perintah Allah Ta'ala. Al-Quran Karim. Salat perintah Allah Ta'ala. Puasa pun perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba diwajibkan kita puasa. Orang-orang dahulu pun diwajibkan puasa. Orang-orang Nasrani, Yahudi pun mereka diwajibkan berpuasa. Maka begitu banyak perintah Allah Ta'ala. Salah satunya zakat pun perintah Allah Ta'ala, Pak. Bahkan hampir banyak ayat ini antara sholat sama zakat digandengkan. Aqimus sholah wa atuz zakah wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Hampir rata-rata Pak ayat sholat ini digandengkan. Pakai wa'atub digandengkan antara sholat dengan zakat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami apa sebenarnya makna zakat itu sendiri. Sedikit membahas masalah fikih. Maka zakat itu berarti secara bahasa al-lughat itu an-nama'u. Apa itu an-nama'u? Bersih. Bersih, berkembang, atau baik, atau terpuji, atau banyak barokahnya. Sehingga orang yang berzakat itu maka hartanya akan terjaga. Hasinu amwalakum bizzakat wa dawa mardakum bisadaqati. Bentengi, jagalah hartamu dengan bayar zakat, Pak. Minta maaf, biasa orang kebakaran rumah apanya, toko-tokonya kehilangan, kecurian, kenapa? Dari bayar zakatnya, Pak. Karena kita bentengi zakat kita, harta kita dengan bayar zakat. Obati sakit kita dengan banyak sedekah. Ada orang sakit banyak sedekah, Pak, insyaallah sembuh itu. Sembuh. Nah, secara bahasa, secara lughat itu zakat apa? Bersih. Kalau secara syariat apa? Secara syariat dalam kitab saya baca, ismul limali makhsusin, satu nama
untuk harta yang tertentu, diambil dari harta yang tertentu, kemudian dengan alasan yang tertentu, kemudian nanti distribusikan kepada orang golongan-golongan yang tertentu. Maka kemarin Pak datang ibu-ibu sama saya mau kabar zakat. Zakat apa tante? Zakat zakat fitrah. Ya sudah, oke. Lagi amplopnya satu, ini apa? Ini zakat malku. Saya tanya, mal apa Bu? Mal apa tante? Rumah. Kenapa rumah tak? Rumah tak wajib zakat, Pak. Tidak wajib zakat. Mal itu kan banyak definisinya. Makanya tadi sini katakan harta yang tertentu saja itu dizakati. Tidak semuanya. Datang lagi satu pegawai mau kabar zakat. Zakat profesi. Profesi, kenapa ada zakatnya profesi? Tidak ada Pak zakatnya profesi. Itu profesi bukan harta. Di mal yang dikehendaki di sini. Mal itu harta, itu pun nanti yang tertentu, tidak semuanya. Iya. Yang dibayar itu Pak kalau hasil dari profesi tak atau gaji tak disimpan di bank, nanti ada ketentuannya lagi. Nisabnya, haulnya, sementara jelaskan. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi harta yang dikhususkan, harta yang tertentu, tidak semua harta dizakati. Dalam pembahasan masalah fikih ada beberapa zakat harta yang dizakat. Yang pertama zahab wal fiddah, emas dan perak. Yang kedua urudit tijarah, harta-harta tijarah, harta-harta yang diperdagang diperjualbelikan. Yang ketiga Yang ketiga itu ma'adan atau rikaz. Apa tuh ma'adan? Ma'adan ini harta barang tambang. Rikaz ini barang yang kita tahu rikaz, tapi apa tidak tahu bahasa Indonesia. Rikaz ini barang yang terbenam, harta karun lah kayak begitu. Kemudian apa lagi yang dizakati? Seperti barang-barang padi, gandum, ini dizakati juga Pak, dengan ketentuan yang tertentu, nanti ada syarat-syaratnya. Kemudian apa lagi? Kurma, di sini tidak kurma. Apalagi anggur, di sini tidak anggur. Selain itu tidak zakatnya. Kemudian hewan ternak, itu pun tidak semuanya. Datang punya ayam potong sama saya pada zakat. Mau kau zakat ternakku? Apa kau ternak? Ayam potong, tidak zakat kan? Ayam potong itu kenanya zakat tijarah, perdagangan ya. Unta. Yang kedua, sapi, lembu atau kerbau, ini zakat semua. Yang terakhir domba, biri-biri atau kambing Pak, itu pun nanti ada ketentuannya. Itu pun nanti ada ketentuannya, ada nisabnya, ada haulnya. Nah sekarang kita bahas sedikit, pas 5 menit lagi kita bahas sedikit ini masalah emas. Emas ini Pak ada zakatnya. Kasih keluar kalau sampai nanti. Saya tulis di sini supaya paham. Maaf ini, minta maaf. Supaya kita paham sedikit ya. Nah ini dalam kitab ini risalah zakat saya jelaskan. Itu emas nisabnya berapa? 20 miskol. 20 miskol itu ukuran Arabia Pak, tidak ada di Indonesia. Kita pakai gram, kilo dan sebagainya. Nah itu emas kalau dalam kitab itu 20 miskol. Berapa itu 20 miskol? Kita kali-kali nih. 1 miskol itu 3,879 gram. Itu dikali 20 dapat 77,58 gram. Disinilah hasilnya. Nisabnya itu emas 77,58 gram. Bapak punya emas beratnya 7758 gram, hati-hati Pak. Nanti ada ketentuannya lagi, tidak langsung Pak dibayar, tidak. Nah ini cara penghitungannya. Kalau emas 24 karat atau emas murni. Kalau emas 20 karat begini Pak, saya kasih contoh cuma 2, tidak muat ini. Emas 20 karat, bagaimana cara kita menghasilkannya? Mengetahui nisabnya itu emas 77,58 dibagi 20 dulu, dapat ini. Habis itu dikali ini 24, dapat menjadi 93,096 gram. Ini zakat nisabnya emas 20 karat. Paham gitu? Jangan pusing-pusing Pak. Emas itu wajib dizakati kalau sampai nisabnya dan sampai haulnya. Misalnya kita punya emas sekarang 80 gram. Nanti bulan 12 kita juali 20 gram tinggal 60 gram. Ini terputus nih. Tidak wajib dizakati nanti ini. Terputus haulnya. Ini 77,58 gram, genap 1 tahun kita punya. Kalau sampai nanti bulan 12 kita jual lagi tinggal 60, enggak jual zakatnya itu. Terputus haulnya.
terputus haulnya. Bulan 12 kita jual 20 gram, tinggal 60 gram. Nanti bulan 1 kita beli lagi 30 gram, jadi 90 gram, kena lagi zakat. Baru mulai dihitung lagi di situ, dihitung lagi haulnya. Kalau ini 90 gram sampai kita miliki 1 tahun, kasih keluar kita 2,5%. Maka para ulama Asy-Syafi'i mereka menjelaskan ada rukso. Boleh kita tidak wajib mengeluarkan zakat emas apabila ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya kita punya emas, Pak ya. Emas ini. Nah, itu kata ya ulama ada ketentuannya. Boleh kita tidak bayar tidak zakati. Yang pertama apa? Yang pertama itu mubah. Dipakai oleh wanita, cincin, anting-anting. Nah, kalung, gelang yang dipakai istri tidak dizakati itu, Pak. Tidak dizakati. Yang kedua istimali. Yang kedua itu apa? Dipergunakan, bukan disimpan. Makanya kalau nanti kita beli emas, kita niatnya dipergunakan. Kalau nanti istri tak beli cincin emas 100 gram misalnya, niatnya untuk disimpan, ya dibayar zakatnya. Meskipun nanti dia berbentuk perhiasan, meskipun nanti berbentuk perhiasan. Kemudian yang ketiga apa syarat-syaratnya kita tidak wajib bayar zakat emas? Apabila bobotnya tidak berlebihan. Maksudnya tidak israf, Pak, ketika menggunakan emas. Ada orang biasa, Pak, itu cincinnya sampai 100 gram, anting-antingnya 200 gram, kalungnya 3, ada itu, Pak, ada. Nah, seperti ini pengisraf namanya, berlebihan, maka ini wajib dizakati. Meskipun nanti dia berbentuk perhiasan, meskipun dipergunakan. Kan tadi 3 syaratnya ini, Pak ya. Dalam kitab 3 syaratnya itu kita Syafi'i, saya jelaskan masalah Syafi'i ya. Nah, 3 syaratnya, kalau yang lainnya Pak ada. Abu Hanifah harus tetap zakat. Imam Malik harus zakat, yang penting emas harus zakat. Nah, kalau kita Syafi'i anak ada rukso. Yang pertama tadi berbentuk perhiasan, digunakan wanita. Yang kedua memang untuk dipergunakan. Yang ketiga tidak berlebihan dalam mempergunakan emas atau perak tersebut. 77,58, Pak. Begitu semua harta kita hitung, Pak. Tijarota juga, harta anuta semua kita hitung seperti itu. 77,58 dikali emas 24 karat berapa? Ada punya emas di sini tahu ya. Setiap kemarin sekitar 900.000 lebih. Hasilnya sampai 77 juta. Kalau kita punya tijarah perdagangan, barang ada 77 juta harganya semuanya, wajib kita zakati. Wajib kita zakati, tapi dengan ketentuan nanti. Dengan ketentuan. Kapan itu? Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sudah hampir 20 menit deh, insyaallah deh. Jadi kita sama-sama, Pak, perintah Allah ini, zakat pun perintah Allah Ta'ala. Sempurnakan amalan ibadah kita, puasa kita dengan apa? Dengan bayar zakat. Bukan cuma zakat fitrah, Pak, tapi zakat mal. Mal pun tertentu nanti yang mana kita harus bayar. Rumah, motor semuanya tidak wajib dizakati. Tidak wajib kita zakati. Kalau mau kita keluar dia zakat-zakat itu bahasa Paloponya, zakat-zakat itu bukan zakat namanya. Bukan zakat. Zakat itu yang tadi saya jelaskan. Harta yang tertentu, nilainya hartanya tertentu, nilainya pun tertentu. Mudah-mudahan apa yang sempat sampaikan ini berkesan dalam hati kita siap amal sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.